Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan wanita yang lahir pada tahun 1848 di Lampadang, Kerajaan Aceh. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang taat agama dan terpandang. Sejak kecil, Cut Nyak Dien sudah mendapatkan pendidikan agama dan adat istiadat Aceh. Ia dikenal sebagai wanita cerdas, pemberani, dan berakhlak mulia. Cut Nyak Dien menikah dengan Tuku Cak Ibrahim Lamengah, seorang pejuang yang gugur dalam perang melawan Belanda pada tahun 1878. Setelah suaminya meninggal, Cut Nyak Dien bersumpah untuk terus melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Setelah kematian suaminya, Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar, seorang pejuang yang tangguh yang juga berperang melawan Belanda. Bersama Teuku Umar, ia memimpin pasukan perang gerilya melawan tentara Belanda di wilayah Aceh Barat. Teuku Umar gugur dalam sebuah pertempuran tahun 1899. Meskipun kehilangan dua orang yang sangat dicintai, Cut Nyak Dien tetap meneruskan perjuangan dalam kondisi sakit dan usia yang mulai tua. Ia memimpin perlawanan rakyat Aceh karena kondisinya yang semakin lemah. Akhirnya ia ditangkap oleh Belanda setelah dikhianati oleh orang terdekat yang tidak tega melihat penderitaannya. Cut Nyak Dien dibuang ke Sumedang, Jawa Barat dan dipenjara di sana sampai wafat pada 6 November 1908. Cut Nyak Dien adalah simbol perjuangan dan keberanian perempuan Indonesia. Ia tidak pernah menyerah dalam melawan penjajah, meskipun harus kehilangan orang-orang tercinta dan mengalami penderitaan fisik. Kisah hidupnya mengajarkan kepada generasi sekarang tentang arti keberanian, keteguhan hati, dan cinta tanah air. Semangat juangnya patut dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk terus berjuang demi keadilan dan kebenaran. Pesan moral yang bisa diteladani dari biografi Cut Nyak Dien: yang pertama, pantang menyerah dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Yang kedua, perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang kuat dan berani. Yang ketiga, cinta tanah air harus lebih besar dari rasa takut. Yang keempat, kesetiaan dan pengorbanan demi bangsa adalah bentuk kepahlawanan sejati. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Soehardi Sardjaningrat pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa, tetapi sangat peduli dengan rakyat kecil, terutama dalam bidang pendidikan. Karena itu, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara agar lebih dekat dengan rakyat. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang Belanda dan bangsawan. Ki Hajar Dewantara berjuang agar semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan. Ia mendirikan taman siswa pada tahun 1922, yaitu sekolah untuk rakyat biasa. Ia juga menulis banyak artikel yang membangkitkan semangat nasionalisme. Salah satu tulisannya yang terkenal adalah "Seandainya Aku Seorang Belanda", yang membuatnya diasingkan ke Belanda oleh pemerintah kolonial. Semboyan terkenalnya dalam dunia pendidikan adalah yang pertama, Ing Ngarsa Sung Tulada, yang artinya di depan memberi teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959. Ia dikenang sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu 2 Mei. Perjuangannya mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah hak semua orang dan bahwa semangat belajar bisa mengubah masa depan bangsa. Pesan moral yang bisa diteladani dari biografi Ki Hajar Dewantara ialah: yang pertama, pendidikan adalah hak semua orang, bukan hanya milik orang kaya atau bangsawan. Kedua, pemimpin sejati harus memberi teladan, membangkitkan semangat dan mendukung dari belakang. Ketiga, berani menyuarakan kebenaran, walaupun mendapat tekanan dari penguasa. Keempat, ilmu pengetahuan adalah kunci kemajuan bangsa.